Ada yang berpendapat bahwa seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Berarti pendapat tersebut tidak rojih, ya? Kayaknya tinggal iya atau tidak nih, Ustaz. Jawabannya. Jadi memang pendapat ini ada, Ustaz. Mengacu Oh, pada enggak. sebuah hadis yang tadi disampaikan, "Athayyibu ahaqqu binafsiha min walijiha." Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya min walijiha ketimbang walinya. Walaupun walinya adalah wali mujbir. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini adalah cara memahami hadis. Memang betul ini termasuk salah satu pendapat dari madhab Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Jadi di dalam madhabnya Abu Hanifah, dan itu yang mu'tamad dalam madhab Abu Hanifah, mengatakan bahwa ya memang tidak ada wali-walinya, cuman sunnah saja. Ya masa menikah tidak ada walinya. Tapi intinya bukan merupakan rukun. Sementara di dalam madhab Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Maliki, dan madhab-madhab yang lainnya, ya, itu semua mengatakan wajib ada wali. Jadi dalam hal ini sepertinya cuma Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Jadi sebagian kecil dikatakan tidak rojih antar beberapa madhab, bisa dikatakan begitu. Tapi kembali lagi ini adalah masalah ijtihadiyah. Cuman untuk lebih berhati-hati dan memang mengikuti pendapat yang jumhur, ulama ya mengikuti yang harus ada wali. Makanya kalau kita melihat ya di video-video itu di YouTube itu kan ada prosesi pernikahan orang Turki. Sampai sekarang itu prosesi pernikahan orang Turki itu jadi di sini semacam ada wali hakim, wali dari pihak negara, ada calon laki-laki dan perempuan. Itu nanti bertanya masing-masing, wahai fulan bin fulan, apakah kamu bersedia untuk menikah dengan fulanah? Ya bersedia. Betul, betul, betul sampai 3 kali. Kemudian tanya lagi sama yang perempuan, bersedia menikah dengan laki-laki ini? Betul, betul, betul seperti itu. Nah, eh, memahami hadis itu, asayyibu haqqu binafsiha min waliha. Jadi di sini bukan kemudian berhak menikahkan, berhak mendapatkan izinnya. Jadi kalau tidak mengizinkan, lalu kemudian dinikahkan oleh orang tuanya, maka hakim nanti akan memisahkan, ya kan? Orang tuanya itu tidak diizinkan oleh si anak jandanya itu untuk menikah, kok masih dipaksa? Maka hakim itu harus memisahnya, tidak boleh dilanjutkan, tidak sah dalam masalah ini. Tapi kalau ingin menikah tetap wajib ada walinya. Nah dan ini saya rasa cukup berbahaya kalau kemudian disalahgunakan. Nanti malah ada orang yang nakal ya, datang kepada tempat-tempat nggak benar, lalu ada seorang wanita, gimana bisa kita nikah tanpa wali begitu kan? Cukup ada saksi. Seperti dalam madzhab Syafi'i kan harus ada saksi. Saksi gampang begitu, tinggal nyari orang, dibayar pun bisa gitu. Sudah, langsung nikah. Saya nikahkan diri saya kepada Anda dengan mas kawin sekian-sekian. Sudah jadi suami istri. Dan ini sangat berbahaya dan bisa jadi disalahgunakan. Makanya kalau dikatakan pendapat tersebut tidak rajih, iya memang. Tapi kembali lagi ini permasalahan istihadiyah ya. Cuman untuk lebih berhati-hati karena ini masalah hubungannya dengan perbuatan yang diancam keras di dalam Islam yaitu berzinahan, maka harus berhati-hati. Karenanya para ulama kita itu ketika akad itu ada yang sampai diulang 3 kali. Angkah tukar ini sampai selesai. Mobil tu nikah selesai. Diulang lagi. Zawaj tukar diulang sampai selesai. Mobil tu tazwijah. Diulang lagi. Angkah tukar wazawaj tukar. Jadi diulang sampai 3 kali. Apa? Ya untuk menghindari hal-hal masalah ini. Dan ulama itu sangat berhati-hati di dalam beberapa hal, diantaranya adalah tentang masalah muamalah agar yang dimakan itu halal, dan yang kedua adalah fi amril wudu. Nah, wudu ini adalah uh, punyanya perempuan. Jadi dalam masalah ini itu memang harus benar-benar berhati-hati. Tapi coba lihat ulama dalam masalah ibadah mahdhah, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, itu sangat mudah sekali. Tentang masalah air, dalam madhab Syafi'i itu banyak sekali pendapatnya yang mirip dengan madhab Maliki begitu. Karena dalam masalah ibadah ritual langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sementara dalam masalah muamalah, dalam masalah pernikahan itu sangat berhati-hati karena urusannya dengan orang lain. Nah, dan kacau juga misalkan dia menikah, pulang-pulang bawa suami, loh, kapan menikahnya, nak? Loh, kan saya sudah menikah. Kok nggak bilang saya sama walinya? Oh, nggak ada itu. Nah, kan kacau akhirnya kan. Bisa terjadi memutus tali silaturahim, bisa terjadi apa yang tidak diinginkan. Wis, pokoknya kalau tidak mengikuti ini, mengikuti pendapat yang satu ini, itu bisa berbahaya. Makanya dihindari saja. Begitu mungkin, Ustaz. Baik, ya ini jawabannya ya dari Ustadz Naim ya, bagaimana untuk janda ya tadi ya, apakah bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali ya. Jadi lebih baik ya secara kehati-hatian kita mengambil pendapat yang lebih banyak ya jumhur ulama, yaitu apa? Yaitu menikahlah ya, dan juga bersama ada walinya ya, wali yang mendampingi, yang kemudian meridhoi ya pernikahan tersebut ya. Jadi jangan sampai gara-gara jangan sampai ya nantinya nanti ada kasus pulang-pulang bawa suami, lo kok bisa ya? Saya pun juga kalau misal itu beneran di Indonesia tuh kayak dapat Kacau dari aja. mana? Makanya Kok menurut saya langsung aja katakan nggak boleh. Biar langsung selesai betul, urusannya. langsung betul. Ya, Nah, jadi nggak lebih baik boleh. tadi ya. Nah, Nggak boleh nggak usah betul, betul. menyebutkan perbedaan, apalagi kepada orang awam. Kalau Oke. antar orang berilmu itu nggak masalah. Antar santri, antar para ustadz, ya itu memang ranah-ranah ilminya. Tapi untuk orang awam yang biasanya ngambil enaknya saja kan, oh ini enak ini, ayo ambil. Nah, bahaya itu. Makanya langsung nggak boleh haram, selesai. Itu. Iya, betul. Ya, ini supaya supaya tadi ya, supaya kehati-hatian tadi, makanya untuk di kalangan umum ya langsung saja ya kita mengambil pendapat yang umum, yaitu ya jangan lebih baik kita pakai yang tadi ya, yang ada walinya seperti itu ya, meskipun tuh janda seperti itu Ustaz ya. Nah, Baik. Alhamdulillah